Saya cuma pengen nyari kebenaran, saya nggak mau salah pilih. Kalau saya pilih, konsekuensinya selamanya di neraka. Ya alhamdulillah saya sekarang sudah menemukan kebenaran. Udah kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun? Iya. Dulu saya dari keluarga besar itu Katolik. Ya. Keluarga besar itu semua Katolik. Tapi setelah beranjak dewasa, saya pindah ke Protestan. Oh, kok bisa pindah itu? Gimana ceritanya? Ini menarik. Ini unik kali ya. Iya. Jadi memang pada saat ibadah itu, ini sih mungkin dari pribadi saya ya, dari hati saya merasa kayak ada yang kurang nyaman gitu di hati saya pada saat saya beribadah. Seperti mohon maaf gitu kan, ada atribut-atribut patung dan sebagainya. Tapi ini dari sisi saya secara pribadi ya. Akhirnya saya mencoba mencari kebenaran, kok kayaknya agak bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Oke. Ya. Akhirnya singkat cerita saya mencoba memutuskan untuk hijrah ke Protestan, karena di Protestan tidak ada atribut-atribut patung segala macam, dan tradisi-tradisi gereja yang sudah dibawa itu kan sudah nggak ada lagi, sudah ibaratnya sudah diprotes lah ya. Iya, protes. Iya, kan namanya Protestan. Masuklah ke Protestan. Tapi setelah masuk Protestan, saya mulai berpikir lagi, kok masih ada yang kurang kayaknya nih dari Protestan itu. Mulailah saya mencoba mencari kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab itu sendiri. Saya tidak tahu Al-Quran itu apa. Saya masih ibaratnya belum punya pandangan tentang Islam itu sendiri. Islam itu menurut saya masih di seberang lah. Ya, menurut saya masih apalah itu Islam gitu belum kan. Spesifik ya pada saat itu ya. Saya belum tahu Al-Quran, saya belum tahu Islam. Saya masih bergelut di dalam Kristen itu sendiri. Ini sudah Protestan ya. Di dalam Protestan itu saya coba belajar Alkitab, saya coba pelajari ibadah-ibadahnya, kok kayak ada yang janggal gitu ya. Seperti kayak dari Alkitab itu sendiri kan, di Alkitab itu sendiri kan masih ada unsur tauhidnya, kalau kita pelajari ya. Tetapi kenapa di dalam doktrin kekristenan, baik itu Katolik maupun Protestan, ada Trinitas, Tritunggal. Nah, ini yang saya agak janggal di sini. Lalu yang kedua dari hari raya ibadah, seperti hari Minggu, hari Paskah, hari Natal, itu tidak pernah diperintahkan secara langsung di dalam Alkitab. Ya, hari raya hari Minggu, ibadah raya setiap hari Minggu tidak pernah diperintahkan. Hari raya Paskah pernah diperintahkan, tetapi tata cara ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan. Harusnya kan kita makan daging domba Paskah ya. Oh iya, domba ya. Domba Paskah dan roti tabragi 7 hari. Lalu untuk Natal sendiri kan tidak pernah diperintahkan juga. Tidak pernah disyariatkan lah kalau bahasa kita. Dan juga mungkin tanggal 25 Desember juga bukan benar-benar tanggal lahirnya. Iya, dan banyak yang bilangnya gitu. Dan saya sempat sharing juga kepada pendeta-pendeta di gereja saya, apakah tanggal 25 Desember itu benar hari raya Yesus Kristus? Dan mereka bilang, kebanyakan dari mereka bilang enggak. Kemungkinan besar enggak, karena kan 25 Desember itu musim dingin. Betul. Nggak mungkin dong orang Majus bisa pergi ke tempat Yesus lahir, ke Bethlehem gitu kan. Betul. Ibaratnya seperti itu. Nah, dari situ saya mulai mencari nih. Oke. Karena ada kejanggalan, saya mencari. Ada Islam nih.
Apa sih yang Islam katakan? Awalnya ya. Oke, gimana? Nah, waktu masih Kristen, saya menganggap Islam itu nggak jelas, keras gitu kan, teroris. Pasti. Tetapi setelah saya pelajari, ternyata itu hanya di media saja. Pada saat praktek di lingkungan nggak semua seperti itu, ya nggak. Kita taunya di media nih, oh ada umat Islam Ngebom. rusuh, ngebom, demo. Kita tahu selingkup medianya aja kan. Kita nggak tahu pada prakteknya seperti apa gitu kan. Misalnya ada organisasi yang rusuh, ada demo apa gitu kan. Kita nggak tahu sebelum-sebelumnya tuh kenapa. Padahal kan kalau kita pelajari lebih lanjut ada tahapan-tahapannya. Betul. Nggak ujuk-ujuk langsung demo, langsung rusuh. Oke, berarti pandangannya itu ya secara umumnya, Bapak? Secara umum ya Gitu dulu. ya. Karena awalnya karena kejanggalan itu. Saya merasa, Kejanggalan tadi ya. ini agama yang saya anut nih bener nggak sih? Karena konsekuensinya, kalau saya sampai salah pilih, akibatnya itu kan di akhirat, selamanya. Kalau sampai saya salah pilih. Iya. Berarti saya nggak boleh salah pilih dong. Iya. Ya. Apakah ini yang benar, atau ini yang benar? Gitu. Konsekuensinya, di neraka selamanya. Iya, betul. Itu yang jadi pertimbangan saya. Dan terus terang saya takut gitu. Makanya saya mencoba mengeluarkan doktrin saya dulu sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Nasrani. Saya buang doktrin saya dulu. Saya lihat dari dua sisi. Ada Nasrani, ada Islam. Menggunakan akal sehat Ya. mungkin ya. Kita gunakan akal sehat dulu deh. Iya. Kira-kira mana yang benar, mana yang salah. Oke. Dari situ. Dan saya juga berdoa, ya Tuhan, masih Tuhan kan. Si Tuhan ya. Ya Tuhan, itu saya doanya pakai Allah kan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tolong kasih saya petunjuk mana yang benar gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, saya coba pelajari. Dari sisi Alkitabnya saya pelajari, dari sisi Al-Qur'annya juga saya pelajari. Dari sisi Al-Qur'an saya pelajari, tidak ada yang salah dari Al-Qur'an itu sendiri gitu. Terus kalau seandainya Al-Quran itu nggak salah, berarti saya nggak punya alasan untuk tidak masuk ke dalam Islam. Nah, mulai dari situ ke-trigger. Akhirnya coba lihat YouTube, kajian-kajian, ada ustadz-ustadz yang besar gitu kan. Dan kajian-kajiannya itu bukan kajian tentang mualaf atau segala macamnya, tapi tentang Islam itu sendiri. Misalnya dalam kehidupan beragama, kehidupan bersosial. Dan saya melihat nggak ada yang salah. Apa yang salah gitu kan? Tetapi dulu pada saat di Kristen kayaknya Islam tuh kayaknya salah gitu kan, sesat, dan mohon maaf gitu ya dari sudut pandang dulu sebagai seorang Kristen. Setelah saya lihat nggak ada yang salah. Terus apa alasan saya untuk tidak masuk Islam gitu? Akhirnya mungkin kalau boleh tahu nonton Ustadz siapa pada saat kalau YouTube masih ingat nggak? Masih ingat ada beberapa, tapi mungkin nggak perlu disebut kali ya. Iya. Oke. Mungkin ada ya. Kalau disebut orang pasti tahu lah. Ustadz ini pasti tahu. Memang itu pentingnya mungkin media sosial ya. Iya. Jadi ini pelajaran penting nih buat mungkin kita semua ya, bahwa media sosial itu penting ya untuk disebarluaskan dakwah itu. Betul. Karena salah satunya nih Mas Andi nonton gitu. Iya, dan entah kenapa lagi buka YouTube tahu ada kajian Ustadz siapa gitu kan, kajian Ustadz siapa. Udah pergumulan dulu kan dalam mencari kebenaran kan kita waktunya kurang lebih lama, kurang lebih setahun. Sempat apa ya, bimbang gitu kan, masuk Islam bener nggak nih gitu. Akhirnya kita mantepin dulu, cari fakta-faktanya, fakta tentang Kristen, fakta tentang Islam, lalu dari Alkitab itu sendiri, dari Al-Quran itu sendiri, dari syariat-syariatnya sendiri kan, hukum-hukumnya sendiri. Kayaknya singkat cerita sudah mantap lah di Islam gitu kan. Setelah sudah mantap, barulah mulai pengen syahadat. Ada dorongan itu ya. Dorongan. Dan memang sempat ada kisah unik juga. Saya sempat pengen minta satu tanda gitu. Nah, saya udah mantep nih pengen masuk Islam. Ya Tuhan, tolong berikan satu tanda deh. Satu tanda kalau emang ini yang benar gitu kan.
Akhirnya saya ceritain nggak apa-apa ya. Akhirnya suatu ketika di kantor lagi ngobrol-ngobrol, teman saya habis sholat asar, papasan sama saya, nyeletuk aja, "Di, kamu nggak sholat?" Apa? Hah? Teman kantor. Oh, teman, oke. Teman kantor. Habis sholat asar selesai, papasan sama saya, dia nyeletuk, "Di, kamu nggak sholat?" Ketrigger deh. Masya Allah, padahal belum. Secara akal sehat kan nggak mungkin ya. Iya. Orang Muslim ngomong ke orang Kristen Belum seperti sholat. itu, kan nggak wajar gitu kan. Wah, mungkin ini tanda. Akhirnya pulang ke kerja, saya ngomong sama beliau, "Pak, saya cerita, singkat cerita, saya cerita Cerita yang tadi gitu cerita ya. yang tadi begini-begini." Terus saya bilang, "Pak, saya pengen syahadat." Masya Allah. Akhirnya sama teman saya itu besoknya langsung dibawa ke Sunda Kelapa. Besok dibawa ke Sunda Kelapa sama beberapa teman, ditemani 3 orang. Ketemu sama Ibu Fatimah di sana. Ya. Langsung diurus administrasi segala macam. Saya syahadat. Waduh, nggak bisa diungkapkan itu ya. Apalagi pada saat syahadat itu kan bener-bener kayak, wah, luar biasa lah. Dan emang Ibu Fatimah emang salah satu banyak sekali mensyahadatkan orang ya. Betul. Kalau saya lihat ya. Kami kalau saya pribadi boleh ngomong kalau Ibu Fatimah nonton ini, terima kasih ya, Masya Allah. Syukron jazakallah atas tenaganya untuk diluapkan untuk mu'alaf ini. Termasuk Mas Andi ini bisa datang ke Ibu Fatimah, Masya Allah. Saya kenal dekat insya Allah dengan beliau. Iya. Ya, sering beberapa mampir. Ya. Saya syahadat di sana ya. Dan biasa kan ada program ya kalau di Sunda Kelapa itu kan ada program. Betul, ada Harus belajar, ya? pembelajaran kurang lebih 3 bulan. Oke. Itu, tapi ngikut pelajarannya atau Ikut sampai dapat sertifikat mualaf. beres syahadat, tapi mohon maaf ya, apa namanya? Pasti kan kita kan harus khitan ya. Gitu. Betul. Nah itu ada antar khitan nggak sana? Ya wajib. Habis Syahadat nggak lama kan, seminggu 2 minggu saya khitan. Oke. Ya sempat ada rasa takut juga sih. Tapi ya namanya itu sudah hukumnya wajib. Allah Ya udah. Akbar. Masya Allah. Ikutin aja lah, ngalir aja gitu. Baik. Saya ini anak pertama dari 3 bersaudara. Keluarga saya itu semua menganut Katolik. Dan kehidupan sebelum mualaf dan sesudah mualaf, ya biasa aja. Saya tetap tinggal satu rumah, saya tetap hidup di dalam keluarga yang sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Cuma bedanya ya mereka ke gereja, saya ke masjid. Dan alhamdulillah keluarga menerima. Oh. Dan Awal-awal juga temennya tetap langsung atau? ya mungkin ada sedikit pertanyaan gitu kan, kenapa sih masuk Islam? Ya saya jelasin lah, ini jalan hidup saya ke sini begini-begini ya. Keluarga terima, dan bukan cuma terima, keluarga pun dukung. Masya Allah. Bahkan maaf gitu ya, ibaratnya kalau kita mau sholat subuh atau sahur kesiangan gitu kan, orang tua bangunin saya. Jadi benar-benar bukan cuma disetujui, tapi didukung oleh orang tua saya. Subuh kadang kalau kesiangan dibangunin, sahur kalau kesiangan dibangunin, perlengkapan sholat dibeliin gitu kan, baju koko segala macam. Jadi ya alhamdulillah tidak ada yang namanya bergejolak di dalam keluarga. Menerima semuanya. Semua menerima dan bahkan mendapat pujian dari tetangga-tetangga. Malah orang tua saya yang lebih suka cerita ke tetangga, oh anak saya mualaf, anak saya mualaf. Sampai tetangga yang di ujung tahu saya mualaf gitu kan. Saya nggak pernah cerita, orang tua saya yang cerita. Allah. Ya berarti ya mudah-mudahan aja nggak hanya menerima Mas Andi tapi menerima Islam. Amin, ya mudah-mudahan kedepannya ya doa saya sih keluarga juga bisa menerima Islam itu sendiri. Dulu waktu saya di Nasrani, mohon maaf ya, saya ibadah kan cuma seminggu sekali. Seminggu sekali 2 jam, ya cuma 2 jam gitu kan. Tetapi di dalam Islam,
ini kita rutin ibadah 5 kali sehari. Dan mohon maaf gitu kan, di Islam satu hal yang menarik hati saya itu adalah pada saat sujud. Nah, sebelum masuk Islam, waktu masih bergejolak gitu kan mencari kebenaran, saya perbandingkan gitu kan, saya melihat orang-orang Islam nih, muslim-muslim nih, mereka begitu rajin dalam beribadah. Walaupun nggak semua ya, ada yang mungkin kurang rajin, tetapi sebagian besar mereka rajin ibadah 5 kali dalam sehari, terutama subuh, gelap-gelap sudah ke musola, ke masjid gitu kan, nggak sembarang itu ibadahnya. Kenapa mereka bisa begitu rajinnya ibadah? Sedangkan saya yang ibaratnya sudah dengan tanda kutip menerima keselamatan gitu ya pada saat itu, ibadahnya kok cuma seminggu sekali, sembarangan lah istilahnya, masuk tempat ibadah pakai kasut gitu kan. Kita mau pakai kaos celana pendek juga ibadah masih sah gitu. Tetapi di Islam ada syariat-syariatnya. Saya lihat orang Islam ibadah nggak sembarangan. Sebelum ibadah mereka, maaf, bersuci. Nggak sembarangan, ada tata caranya gitu ya. Pakaian menutup aurat gitu. Dan tata cara ibadah juga semua jelas gitu ya. Nggak sembarangan. Dari situ saya mulai perhatikan, ini mungkin ini yang namanya ibadah ini, terutama pada saat sujud itu kan. Dan orang Yahudi pun kan mereka ada sujud kan, ada sholat dengan syariatnya Musa, syariatnya mereka sendiri. Dari situlah tergerak, wah ini nih ibadah. Dan pada saat masuk Islam pun saya juga merasakan ya ini ibadah gitu, kita sholat, kita sujud gitu kan. Dan mohon maaf kalau saya perhatikan, ketika saya melihat umat muslim sendiri kan mereka lebih mirip Yesus gitu kan, perilakunya. Iya, pakai gamis gitu kan, berjenggot, sunat. Dari syariat-syariatnya kan umat Islam ini lebih mirip Yesus ketimbang saya. Nggak makan babi gitu ya. Nggak makan babi gitu kan. Juga ya gitu banyak sekali. Iya, ya dari situlah tergerak, pelajari Islam segala macam, akhirnya masuk Islam. Tapi nggak ada yang sulit sama sekali ya? Nggak ada yang sulit. Memang pada saat awal mau syahadat ditanyain, ini motivasinya apa nih masuk Islam? Oh iya, baik. Ibadahnya susah loh. Apakah karena wanita? Apakah karena harta? Apakah karena jabatan? Saya bilang saya nggak ada pikiran ke sana. Saya cuma pengen nyari kebenaran. Saya nggak mau salah pilih. Kalau saya pilih, konsekuensinya selamanya di neraka. Ya alhamdulillah saya sekarang sudah menemukan kebenaran. Ya, berarti sesulit apapun ibadah yang Allah perintahkan tetap dijalani ya, karena konsekuensinya tadi. Ya. Iya, selamanya itu konsekuensi. Mau sesulit apapun ya kita jalanin aja. Terutama yang wajib ya. Kalau yang sunnah mungkin ya bisa menyusul bisa ya. Menyusul bertahap gitu kan. Tapi yang wajib ya ayo kita kejar gitu kan. Baik Mas Andi, ini gemeter loh, saya merinding ya Mas Andi. Saya juga gemeter. Ya, tadi Mas Andi sempat bilang bahwa sujud itu benar-benar ya menandakan bahwa kita tuh benar-benar tunduk sama Allah ya. Kita bahkan kita nggak tahu nih Allah tuh, kita nggak ngerti wujudnya tuh gimana kan. Ya. Tapi kita mau sujud, umat Islam tuh mau sujud sama Allah. Betul. Gitu ya. Dan uniknya apapun status orang, apapun jabatannya, berapa banyak uang yang dia miliki, sujudnya tetap sama kan. Mau di depan, mau di belakang, tetap sujud. Mau dia staff, mau dia manajer, mau dia kuli bangunan, tetap sujud. Nah itu seragam gitu kan. Nah inilah ibadah. Kita nggak ibaratnya reserve kursi di depan atau saf depan khusus ini, enggak. Iya. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu. Allah Akbar. Kabarnya kalau manusia itu punya letak tahta tertinggi adalah kepala ya, kehormatan manusia itu kan di kepala ya. Iya. Maka ketika Allah perintahkan ya, langsung sujud langsung gitu. Iya. Untuk menandakan kamu tuh nggak ada apa-apanya sama saya. Betul. Iya. Inilah kenikmatan ibadah kita kan pada saat sujud itu. Yesus tuh nggak pernah mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan dan sujudlah kepada dia. Nggak ada. Bener nggak? Betul. Dan itu juga udah saya pelajari dari sejarah-sejarah kekristenan itu sendiri. Iya. Nggak ada kan ya? Nggak ada. Dan bahkan konsep Trinitas itu kan mungkin teman-teman yang udah mualaf, yang udah berpengalaman, yang lebih berilmu lah. Kita sama-sama tahu bahwa konsep Trinitas itu kan jauh sesudah Yesus. Itu abad kedua, abad ketiga baru ada konsep Trinitas. Dan itu bahkan
yang menyelenggarakan kekaisaran Romawi. Tapi mungkin kita nggak jauh ke sana lah ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mualaf, ya mari kita tingkatkan ibadah kita lebih mantap lagi supaya kita tetap ibaratnya istiqomah ya. Tetap belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah lengah, tetap rajin ibadah, dan insya Allah kita akan menjadi yang lebih baik lagi. Dan mungkin untuk teman-teman yang sudah muslim atau teman-teman yang lebih berilmu lah dari saya, mari kita pererat persaudaraan kita. Karena saya sebagai mualaf, dari sisi saya sebagai seorang mualaf, seorang Islam yang baru, banyak perbedaan antara umat muslim. Nah, perbedaan antara pendapat lah ya, yang mungkin kita sudah tahu lah, rahasia umum. Tetapi saya berharap, ya mungkin pesan ini kalau bisa didengar ya, insya Allah didengar gitu ya. Saya berharap teman-teman muslim bisa kita lebih bersatu lagi. Kalaupun ada perbedaan 1-2 pendapat, ya oke lah. Tetapi jangan sampai karena perbedaan itu kita jadi saling caci maki, saling menghina. Bahkan mohon maaf ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang potong video sana, potong video sini, diadu domba gitu kan. Ya kalau bisa ya kita kurangilah hal-hal yang seperti itu. Kita sampaikan hal-hal yang positif, persatuan dan kesatuan umat Islam. Mungkin itu dari saya. Ya, mungkin saya juga kan orang baru ya. Betul. Ya. Mungkin ya ada baiknya kita pelajari secara keseluruhan. Kita pelajari dulu, baru kita ambil kesimpulan. Jangan terbalik. Kita simpulkan dulu, kita ambil yang mudah, baru kita pelajari. Nanti jadinya kita comot-comot. Nah, nanti di situ kita jadi bisa ibaratnya tersesat. Kalau bisa kita pelajari dulu keseluruhannya, kita ambil kesimpulan. Betul. Iya. Jadi jangan sampai ya tadi yang seperti Mas Andi bilang ya, jangan sampai comot ini boleh diambil gitu ya. Kita bilang enak-enaknya ya, ini comot ini. Iya, jangan gitu, karena Islam itu nggak ngajarin seperti itu ya. Betul. Islam itu bukan hanya sekedar mengatur sebuah ibadah, tapi juga Islam mengatur sebuah apapun itu ya. Iya, kehidupan itu sendiri. Iya, kehidupan itu sendiri. Bahkan hebatnya yang saya salut Mas Andi, Islam itu ternyata bisa dipakai aturan oleh siapapun. Betul. Termasuk bukan orang Islam, maksudnya terserah gitu. Iya. Kayak misalnya nggak riba, itu kan kalau diterapkan misalnya gitu, bagus ya. Sangat bagus. Apalagi kan syariat-syariat Islam ini sangat lengkap. Iya betul. Dari kehidupan kita pribadi di rumah sampai ke pemerintahan, lengkap ya. Dari atas sampai bawah itu ada hukumnya, ada gitu. Tinggal kita aja hidup bermasyarakat mau mengaplikasikannya atau enggak gitu kan. Betul. Mohon maaf gitu, ibarat kita mau cebok aja ada tata caranya gitu kan. Dia itu diajarin nggak di agama? Wah, kan hukumnya agak ini ya kalau di Nasrani. Ya, tapi itu sunnah hukumnya ya, Masya Allah ya. Iya. Jadi itu sunnah. Pahala dapat gitu. Iya, betul. Masya Allah. Tadi bener sempat bilang tadi Mas Andi bilang bahwa ya banyak aturan ya, dan itu bisa diterapkan. Betul. Dan memang yang bikin saya menarik di Islam itu syariatnya itu sendiri. Mungkin orang agak aneh gitu. Loh kok hukumnya kan ribet gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat hukumnya begitu bersih orang Islam gitu loh. Allah. Mau sholat gitu, bersuci. Mau bersuci cebok maaf ya, ada tata caranya. Pakai baju ada tata caranya gitu kan. Mau sholat juga kan tata caranya, pakai baju yang bagus, rapi, pakai minyak wangi segala macam. Luar biasa lah. Bermasyarakat pun demikian ya. Bermasyarakat, bersosial, kita harus saling mengasihi. Hukumnya itu hukum kasih. Kasih yang paling kasih siapa nih? Waduh. di Islam nggak ada kata kasih, tapi prakteknya kasih. Prakteknya itu benar-benar kasih. Inilah yang saya bilang, ini benar-benar kasih. Kita tunjukkan sebagai umat Islam, kasih itu sendiri. Nggak usah gembar-gembor, kasih begini. Tetapi dari kita hidup udah kelihatan gitu, wah ini ada kasih. Akhlak ya. Dari kita baca kisah Nabi Muhammad SAW, kita udah tahu nih kehidupannya itu penuh dengan kasih. Bagaimana dia bersosialisasi,
bagaimana dia mendakwah, bagaimana menjadi pemimpin. Bagaimana menjadi pemimpin. Berdakwah kan nggak sembarangan, nggak keras-keras gimana. Ada tata caranya. Hukum kasih.